Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursalina SSI dari SD Negeri 16 Tanjung Pranap. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif di SD Negeri 16 Tanjung Pranap. Perkenalkan profil singkat saya, nama saya Nursalina SSI, guru SD Negeri 16 Tanjung Pranap. Saya ditugaskan mengajar di kelas 4. Selain itu, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai operator sekolah dan sebagai penggerak komunitas belajar di SD Negeri 16 Tanjung Pranap. SD Negeri 16 Tanjung Pranap, yakni tempat tugas saya saat ini, terletak di Jalan Sidodadi, Desa Tanjung Pranap. SD Negeri 16 Tanjung Pranap saat ini dipimpin oleh Ibu Arniwati SPDI sebagai kepala sekolah. SD Negeri 16 Tanjung Pranap juga memiliki 8 orang guru berstatus pegawai negeri sipil dan 1 honor sekolah dan memiliki siswa sebanyak 63 orang. Berikut berbagi praktik baik saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Pada kegiatan awal, saya melakukan kegiatan melihat kembali RPP atau modul ajar yang sudah dibuat di awal tahun ajaran atau awal semester. Hal yang saya lakukan, mengecek kembali modul ajar yang telah disusun pada awal pelajaran, identifikasi apakah telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena modul ajar sebelumnya saya sudah susun belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya lanjutkan dengan langkah berikutnya. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan ialah melakukan wawancara dengan guru kelas 3 yaitu Ibu Rusmawati SPD untuk memetakan berdasarkan profil belajar murid, menanyakan hasil dari pengamatan beliau pada saat mengajar di kelas 3 tahun lalu yang siswanya sekarang di kelas 4. Selanjutnya, saya melakukan asesmen awal untuk memetakan murid berdasarkan minat dan kesiapan belajar murid. Pada kegiatan ketiga, saya membuka kembali modul ajar yang ada, sesuaikan dengan hasil pemetaan dalam menentukan konten yang digunakan dalam pembelajaran nantinya. Selanjutnya, saya membuat multimedia pembelajaran interaktif atau MPI bagi peserta didik agar dapat diakses oleh siswa. Hasil pemetaan belajar murid terdiri dari kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Berikut merupakan hasil dari pemetaan belajar murid dari ketiga aspek tersebut. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Saya melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan modul ajar yang telah saya susun. Pada kegiatan pembuka, saya melakukan kegiatan sesuai dengan modul ajar, mengecek kehadiran dan berdoa. Hal terpenting dalam kegiatan pembuka pada proses pembelajaran di kelas adalah menarik perhatian dan memotivasi siswa. Pembukaan yang baik akan menjadi fondasi kuat untuk seluruh proses pembelajaran. Pada kegiatan inti, hal terpenting adalah saya melakukan kegiatan pembelajaran dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa.
Tujuannya agar setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal dan merasa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk diferensiasi konten pada kegiatan inti, saya sesuaikan dengan pemetaan profil belajar murid. Saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran yang telah saya siapkan sebelumnya. Pada Pada asesmen, saya menerapkan diferensiasi proses di mana saya melakukan kegiatan berkelompok. Untuk kelompok, saya susun berdasarkan pemetaan kesiapan belajar murid, di mana saya membedakan tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk hasil dari kegiatan saya bebaskan sesuai dengan pemetaan minat dan bakat murid. Pada pelaksanaan kegiatan kelompok, saya berkeliling ke setiap kelompok untuk menanyakan pemahaman mereka. Apakah peserta didik sudah bisa memahami tugas yang diberikan? Pada pelaksanaan kegiatan kelompok, saya berkeliling ke setiap kelompok untuk menanyakan. Setelah pelaksanaan presentasi kelompok, saya melakukan refleksi pembelajaran pada hari itu dengan aplikasi WordWall, mencari kata yang berhubungan dengan materi saat itu, yaitu zat dan perubahannya. Setelah pelaksanaan presentasi kelompok, saya melakukan. Pada kegiatan penutup, hal yang saya lakukan adalah merangkum, merefleksi, dan memberikan umpan balik terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, kegiatan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan rekan guru di SD Negeri 16 Tanjung Perak. Hal yang saya lakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan berbagi praktik baik melalui wadah Kombel SD Negeri 16 Tanjung Perak yang akan dilakukan bersama rekan guru. Kegiatan berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan rekan sejawat saya lakukan melalui kegiatan Kombel. Saya menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, langkah apa yang dilakukan sebelum pembelajaran di kelas, serta mempraktekkan pembuatan modul ajar bersama rekan guru. Kegiatan berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan rekan sejawat saya lakukan melalui kegiatan Kombel. Saya menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, langkah apa yang dilakukan sebelum pembelajaran di kelas, serta mempraktekkan pembuatan modul ajar bersama rekan guru. Kegiatan berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan rekan sejawat saya lakukan melalui kegiatan Kombel. Saya menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, langkah apa yang dilakukan sebelum pembelajaran di kelas, serta mempraktekkan pembuatan modul ajar bersama rekan guru. Tantangan yang saya hadapi tentunya akses internet. Terkadang untuk mencari media pembelajaran berbasis IT, saya harus mencari dulu jaringan internet di pinggir Pelabuhan Roro dan diunduh agar bisa digunakan secara offline pada pembelajaran esok harinya. Selain itu, untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM, untuk meningkatkan kualitas saya sebagai pendidik, perlu waktu tambahan untuk mencari jaringan internet. Tantangan lain ialah mengajak rekan guru untuk mau memulai mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan berbagi praktik baik dengan rekan guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa sangat tenang. Selain itu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sangat memberikan dampak yang baik bagi peserta didik saya. Berikut umpan balik dari peserta didik. Belajar IPA seperti kemarin sangat menyenangkan dan Bu Lina memberikan tugas sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan multimedia pembelajaran interaktif ini saya laksanakan. Semoga pengalaman saya memberikan manfaat untuk semua pihak dan memberikan dampak positif bagi yang menonton. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.